آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين صدق الله العظيم. Jazakallah khairan atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan, bil khusus yang membacanya, mendapat pahala, rahmat, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah di seluruh penjuru tanah air, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bermuajahah walaupun dalam dunia virtual seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah, ketenangan, dan dinaungi para malaikat di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu rahimakumullah, ahlan wa sahlan, beberapa perwakilan mobil khusus tuan rumah Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, juga ada dari Cilegon, Serang, Kabupaten Serang, Pandeglang, kemudian Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Kalimantan Selatan, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan Allah catat hari ini sebagai amal kebaikan bagi kita semua, dan kita dimudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan kita menuntut ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai bentuk implementasi dari kurikulum kaderisasi partai 2020, materi keagamaan, hari ini kita akan coba angkat dengan sebuah tema, yaitu kaidah usul fikih, memahami kaidah-kaidah usul fikih. Sebelumnya mungkin pernah hadir materi ini di ruang-ruang kecil kita, tetapi mungkin perlu mendalam dari orang yang memang punya kapasitas background syariah. Sementara kita yang mungkin terbatas, atau orang menyebutnya Ustadz Kiri ya, nulisnya dari sebelah kiri gitu, bukan dari sebelah kanan, mungkin tidak terlalu mendalam. Kita pernah mendapatkan di ruang-ruang kecil kita al-umuru bimaqasidiha, al-yakin la yuzalu bisyak, al-masyaqqah tajlibut taisir, ad-dararu yuzal, kemudian al-adatu muhakamah. Mungkin tidak secara mendalam. Hari ini mudah-mudahan dengan waktu yang sangat terbatas, saya yakin di tangan beliau yang memang pakarnya usul fikih, ini bisa kita ambil intisarinya sehingga kita hadir di tengah-tengah umat, bisa memberikan solution maker, membuat solusi, bukan justru menambah persoalan gitu ya. Dan kita kerangka di bidang kaderisasi, yaitu fikih wasatiyah dan tasamuh toleran, sehingga hadir kita di tengah umat memberikan kesejukan. Saya tidak ingin berpanjang kalam, langsung saja saya ingin menyapa narasumber kita, Ustadz Dr. Kiai Haji Taufik Hulaimi. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustadz.
Tafadhal maskuron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Kedengeran Ustaz suaranya? Nah, sekarang udah besar nih Ustaz. Mangga. Langsung bagaimana? Ya, langsung aja Ustaz. Tidak ada sambutan gitu. ini, pokoknya langsung kajian. Gitu. Bapak-bapak yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu merasakan rahmat dan karunia Allah sehingga kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan dua hal, alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah, yang Allah wabarakatuh. Warahmatullahi. Berkah Zoom nih. Berkah Zoom ya. Ikhwafillah, alhamdulillah. Pertama mungkin kaderisasi, Allahualam gimana riwayatnya, yang jelas menganggap penting kita semua memahami usul fikih. Paling tidak tahu apa itu usul fikih. Selanjutnya silahkan belajar mencari informasi masing-masing tentang usul fikih. Malam hari ini saya ingin memastikan bahwa kita butuh ilmu usul fikih untuk memahami paling tidak usul itu yang ada di hadapan kita hanya bisa dipahami dengan sangat baik dengan ilmu bernama usul fikih. Nanti akan kita lihat satu persatu, tapi memang biasanya waktunya terbatas dan Allahualam biasanya pertanyaan yang lebih banyak daripada pemaparannya. Alhamdulillah, saya share. Jadi slide ini saya sederhanakan, sebetulnya saya sederhanakan karena dari 2006 saya ngajar usul fikih dengan berbagai tingkat. Di Nuaimi S1 saya kira ngajar usul fikih, kemudian juga di Pasca Sarjana UMS pakai bahasa Arab usul fikih. Usul fikih di Libya juga ada sedikit pengalaman di situ, dan saya rangkum secara ringkas usul fikih melalui ungkapan saya sendiri. Seharusnya memang dibuat sebuah buku, tapi qadarullah sayanya nggak bisa nulis gitu ya. Nah, hadirin sederhana. Ini ada oleh-oleh ketika saya ngajar usul di organisasi ulama di Gontor. Waktu itu ada pertanyaan begini, sebagai mukadimah ya. Kalau orang mengatakan bahwa udahlah kita kembali kepada Quran dan Sunnah saja. Saya sering mendengar bahwa kenapa kita harus ikut madhab? Madhabnya Syafi'i apa? Ya madhab Syafi'i Quran dan Sunnah. Ya sudah kita Quran dan Sunnah. Saya bilang kok sesederhana itu? Kenapa? Karena yang jadi masalah adalah bukan masalah Quran dan Sunnah. Tapi yang jadi masalah hari ini kita lihat. Saya mohon hostnya nanti mengizinkan yang masuk karena saya jadi sibuk nanti admit terus ya. Nah, hadirin rahimakumullah, mari kita lihat pertanyaan ini. Apakah dalam Quran dan Sunnah kita menemukan tulisan yang berbunyi sholat wajib atau bahasa Arabnya sholat wajib? Saya kira tidak ada. Quran dan Sunnah, apakah ada tulisan berbunyi qiraatul Fatihah ruknus shalah, al-hajju wajibun? Saya kira tidak ada. Saya kira tidak ada. Bahkan dalam Quran dan Sunnah tidak ada bab sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Anjing adalah najis, Muhammad Syafi'i mughalladah. Ada aurat mukhaffafah, ada aurat mughalladah. Nggak ada semua. Terus kenapa hal-hal tersebut ada? Ini kuncinya. Bahwa yang ada adalah
teks yang difahami. Ternyata yang ada adalah teks yang difahami. Teks yang difahami. Teks yang difahami. Nah ini saudara kita yang sering mengatakan, udahlah Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah. Mereka tidak sadar bahwa Quran dan Sunnah itu proses memahami. Gak akan ketemu kita menyentuh perempuan batal dalam mazhab Syafi'i, gak ada. Yang ada adalah teks yang difahami semuanya. Permasalahan kita apa? Bagaimana cara memahami? Nah, jadi saya sering mengatakan begini. Yang mereka katakan sudahlah Imam Syafi'i berkata soal hadis Wahabi, itu kan baru hadis sahih. Sedangkan memahami hadis. Jadi tata cara sholat yang ditulis Albani bukan hadis, tapi hasil pemahaman yang difahami Albani. Jadi salah mengatakan itu adalah hadis. Kan hadisnya bilang begini, kan hadis difahami, bukan. Jadi mengklaim bahwa tata cara sholat itu sesuai sunnah, itu salah menurut pemahaman Albani. Nah itu. Karena Albani sendiri akan pendapat dengan Bin Bas ketika masalah sidakap setelah ruku. Kanan ditaruh di atas kiri, itu di atas setelah ruku, beda pendapat. Terus yang sunnah yang mana? Makanya yang ada adalah yang difahami. Bagaimana cara memahami? Ada ilmu bernama usul fikih. Oleh karena Kiai Hasan mengatakan kita sumber hukum Islam adalah Quran dan Sunnah. Namun dalam memahaminya, prinsip kedua harus memakai kaidah bahasa Arab yang bersifat usul fikih, bukan nahwu dan sorof, dan tanpa takalluf. Apa itu takalluf? Takalluf itu maknanya nggak begitu, dipaksain. Apa itu ta'asuf? Tidak punya aturan dalam memahami. Karena aturan memahami itu ada dalam kaidah bahasa Arab yang biasanya ada dalam ilmu usul fikih, al-qawaid, al-usuliyah, al-lughawiyah. Al-amru lil wujub, al-nahyu lit tahrim, al-amru kalau ada qaridah nanti linadab. Al-haqiqah, apa itu haqiqah, apa itu majaz, apa itu nas, apa itu zahir, apa muawwal, apa mufassar, apa itu muskil, apa itu mujmal, apa itu mutlak, muqayyad, semua ada aturan bahasa Arabnya. Jadi dari gambaran bagan 3 kotak ini, kita memahami Al-Quran Sunnah adalah bahan baku. Untuk mengetahuinya, para mujtahid beristihad menggunakan usul fikih, hasilnya fikih. Kalau sama menjadi ijma, kalau berbeda menjadi madhab. Kalau beda pendapat baru madhab. Kalau ijma nggak ada madhab. Jadi menurut madhab Syafi'i sholat wajib. Ijma nggak menurut madhab. Semuanya sepakat gitu. Maka itu Bapak-Bapak yang saya hormati, ini memberi gambaran kenapa Kiai Hasan dalam prinsip kedua kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi cara memahami harus teratur. Jangan ta'asuf, jangan takalluf. Bagaimana ta'asuf? Sebetulnya maknanya nggak begitu, tapi dipaksain begitu. Ta'asuf namanya. Maka Rasulullah mengatakan hati-hati dengan siapa? Tahrifal al-ghali. Tahrif itu memindahkan makna. Maknanya nggak begitu, tapi dipaksain. Takalluf. Takalluf. Yang kedua, ta'asuf. Apa ta'asuf? Serampangan, nggak pakai aturan. Maka kalau dalam usul fikih ada aturannya. Dan memahami Quran dan Sunnah harus teratur aturannya. Maka Imam Syafi'i ilmu usul fikih sebelum Abu Hanifah punya usul fikih, kemudian membuat fikih. Murid-murid Abu Hanifah mencari teori usul fikih di balik ijtihadnya Abu Hanifah. Maka kalau madhab Syafi'i kan Arisalah dulu baru bikin fikih. Supaya teratur peraturannya. Dan bahkan para ulama itu, kalaupun dia menyangka misalkan hukumnya A akan tetapi dalil mengatakan B, nggak bisa pindah, harus B. Kenapa? Nggak boleh namanya ta'assuf, nggak boleh namanya takalluf. Tidak boleh yang namanya takalluf.
Maka rahimakumullah sebagai contoh aqimus shalah itu ayat difahami oleh mujtahid. Kenapa? Al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Kalau begitu sholat diperintahkan. Kalau begitu bahwa usul menjadi ilmu yang dipakai mujtahid untuk memahami Quran dan Sunnah menjadi fikih. Maka tidak boleh mengatakan itu kan menurut hadis. Bukan, itu menurut hadis dan pemahamannya berdasarkan pemahaman ustadznya. Pemahaman ustadznya bukan hadis. Kadang-kadang saya melihat sambil ketawa, sambil meledek. Terus kalau madhab Imam Syafi'i madhabnya apa? Ya madhab Syafi'i, orang dia pun di madhab. Kan madhabnya Quran dan Sunnah. Ketahuilah, sahabat pun beda pendapat dalam memahami Quran dan Sunnah. Gak ada, Pak. Cuman waktu itu memang tidak disebut madhab tertentu. Setelah ada Imam Abu Hanifah membuat madhab Hanafi. Malik madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali dan madhab-madhab lainnya. Namun proses alami menyisakan 3-4 madhab. Bali hadirin, jadi bukan fikih, bukan Quran, bukan Sunnah, tapi hasil memahami. Maka prinsip kedua mengatakan apa? Kalau mau mengetahui hukum Islam, kembali kepada Quran dan Sunnah dengan cara Ustaz, memahami. apaan suaranya kecil, Ustaz? Ini ada dari partisipan. Nah, itu baru oke, Ustaz. Dengan cara memahami yang teratur, ilmunya bernama usul fikih. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara berpikir tidak teratur. Ta'assub dan takalluf. Nah, nah, saya di suatu hari di Gontor ketika ngajar kaderisasi ulama usul fikih. Hebat ya. Yang ngajarnya bukan ulama, yang diajarnya calon ulama. Nah, pokok Indonesia ulama tuh gampang lah. Pakai jubah sedikit ulama. Nah, alhamdulillah, waktu itu pertanyaan dari peserta. Dia pengajar usul fikih, bahkan S1 syariah dari Azhar. Pertanyaannya menarik. Ustadz, apa bedanya kaidah usul fikih dengan kaidah fikih? Yang kita bicarakan hari ini ada kaidah usul fikih. Apa bedanya yang kaidah fikih? Lihat Quran dan Sunnah, bahan baku. Mustahil ilmu usul fikih untuk memahami atau menghasilkan fikih. Setelah kelihatan ada yang sama, kemudian yang sama tersebut diikat oleh sebuah kaidah, keluarlah kaidah fikih. Kaidah usul fikih fungsinya untuk beristimbat, mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan Sunnah, sedangkan kaidah fikih tidak usah kembali ke Quran dan Sunnah, sudah ada kaidahnya, karena dengan kaidah sudah simpel. Kenapa kaidah itu? Makna yang sama, ekstrak lah, makna yang sama dari berbagai masalah, berbagai hadis, berbagai ayat disimpulkan jadi sebuah kaidah. Contoh al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ad-darar yuzal. Kenapa Anda pakai masker ketika sholat? Ad-dararu yuzal. Jadi tidak usah cari ayat, cari hadis, bagaimana masker. Kenapa? Karena kondisinya sudah berbeda. Dalam kondisi memungkinkan terjadi bahaya kalau tidak pakai masker, maka masker menjadi wajib ketika sholat. Al-masyaqqatu tajlibu taisi. Ad-dararu yuzal. Jadi beda antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih. Dan yang dimaksud Kiai Hasan adalah kaidah usul fikih yang termasuk dalam prinsip kedua dalam hal ini. Sedangkan kaidah fikih ini untuk memudahkan saja, mengikat masalah-masalah yang terdapat kesamaan dengan hukum umum. Jadi kalau tadi, ini masyaqqah, maka hukumnya jadi mudah. Ini darar, maka hukumnya jadi haram. Setiap yang berpotensi darar menimbulkan bahaya, maka hukumnya jadi haram. Dalam majlis fatwa ditanya, apa hukumnya ngebut? Bahaya. Ngebut bahaya? Bahaya. Kalau begitu ngebut haram. Kenapa? Karena bahaya. Ad-dararu yuzal. Jadi ada perbedaan antara kaidah usul fikih dengan kaidah fikih. Saya berkali-kali lihat di manhaj itu, ini kaidah usul fikih atau kaidah fikih. Kenapa? Kalau kaidah fikih, al-masyaqqatu tajlibut taisir, al-umur bimaqasidiha, al-yakin la yazulu bisyak, al-darar yuzal, dan bila ta'arudu masadatin ruyadhu wa daran betika bi akhafihima, al-adatu muhakkama, al-masyru'ur urfan, al-masyru'ur syartan. Itu semua kaidah fikih. Kaidah
fikih. Kaidah fikih tidak dipakai untuk mengambil kesimpulan dari Quran dan Sunnah. Tapi kaidah usul fikih dipakai untuk menarik kesimpulan dari Quran dan Sunnah. Oh begini, kaidah usul fikih. Al-amru lil wujub, an-nahyu lit tahrim, khitabul lin nabi, khitabul lil ummah. Khitabul lin nabi, khitabul lil ummah. Perintah kepada nabi, perintah kepada umat juga. Jadi kalau dalam kitab Raudhun Nadir itu pengarang setelah Ibnu Qayyim mengatakan kaidahnya dulu baru diperdebatkan dalilnya. Sebenarnya kaidahnya di awal itu. Kaidahnya di awal. Ini namanya kaidah-kaidah usul fikih yang dimaksud kalau menurut saya yang dimaksud dalam kaidah bahasa Arab yang harus dipakai dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang dimaksud dalam prinsip kedua. Nah, yang menarik hadirin rahimakumullah, ilmu usul fikih kita akan lebih paham membaca prinsip ketiga, prinsip keempat, prinsip kelima, 6, 7, 8 ketika kita paham usul fikih. Apalagi prinsip kelima. Itu ada masalah mursalah. Prinsip 11, 12, 13, 14, 15. Di nomor 14 ada sadu dzaroi. Apa itu sadu dzaroi? Qot'i dan dhonni di prinsip ke-19. Itu sebetulnya ada hubungannya dengan ilmu usul fikih. Atau paling tidak ada istilah-istilah dalam ilmu usul fikih. Nah, hadirin rahimakumullah, fikih bukan ayat atau hadis. Maaf, saudara antum yang salafi terkadang menganggap pendapat ustadznya itu hadis, menganggap pendapat ustadznya ayat. Padahal itu bukan ayat, bukan hadis, tapi pemahaman terhadap ayat atau hadis. Terhadap ayat atau hadis. Contoh, kan menurut hadis isbal di neraka. Maaf, hadis tidak bermaksud seperti itu. Kenapa? Untuk memahami hadis harus dikembangkan dengan hadis yang lain. Di antaranya isbal, sombong di neraka. Dalam ilmu usul fikih ada hamlul mutlak alal muqayyad. Apa itu mutlak? Tanpa menyebutkan sifat. Isbal di neraka tanpa sifat sombong, itu namanya mutlak. Isbal, sombong di neraka, muqayyad. Mutlak dengan muqayyad digabung. Kesimpulannya pendapat Rasul. Mana pendapat Rasul? Berarti satu hadis, dua hadis, hadisnya digabung. Berarti kalau sombong, isbal. Kalau sombong di neraka. Sebabnya neraka, sombong bukan neraka. Mata kata Imam Malik, barang siapa dalam sholat itu tidak ada isbal. Tidak ada isbal. Kenapa? Isbal itu disebabkan karena sombong. Masa orang sholat sombong, maka kalau mau sholat silahkan mau isbal. Nggak ada sombongnya. Allah, harus kita memakai ilmu usul fikih agar jelas. Agar berfikirnya tertata dengan teratur. Bagaimana yang tadi serampangan? Isbal di neraka. Kalau tambah sombong haram. Kalau isbal pakai sombong haram banget. Itu nggak ada. Haram dan haram banget nggak ada. Haram dan haram banget. Nah, mengetahui hukum Islam harus kembali Al-Quran dan Sunnah melalui usul fikih khusus yang berhubungan dengan hukum Islam. Hukum Islam. Coba di prinsip kelima. Wa ra'yul imam fi ma la nasofihi au yahtamil wujuhan iddah au fil maslahah musalah. An-nas maknanya apa? Dalam usul fikih ada. An-nas itu makna jelas tanpa ada boleh ditakwil. Yahtamil wujuh iddah maknanya masih mustarok. Apa itu mustarok usul fikih? Usul fikih lah. Maka kalau kita tidak menguasai usul fikih, paling tidak usul istin tidak difahami secara sempurna. Al-aslu fil ibadat dunal iltifat ilal ma'ana ibadat, ma'ana al-ma'ani. Al-aslu fil mu'amalat al-iltifat ilal al-ma'ani. Ma'ana al-ma'ani. Ada dalam usul fikih sebetulnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, sekali contoh ini contoh saja. Saya sering bertanya dan saya kira ikhwah juga sering kejebak dengan hadis ini. Rasulullah SAW melarang an syira' wal bai' fil masjid. Rasulullah melarang membeli dan menjual di masjid. Saya sering tanya kepada ikhwah, apa hukum jual beli di masjid? Langsung menjawab haram. Arti larangan bisa langsung antara haram atau makruh. Bagaimana? Karena jelas larangannya. Larangannya jelas. Makna larangan apa?
Mari kita lihat sedikit sekali contoh saja. Bagaimana hadis difahami kan gitu. Kan hadisnya, pertanyaannya. Kalau hanya secara zahir, secara teksnya saja, tanpa memahami makna di balik tersebut, akan terjadi sesuatu yang tidak selaras dalam Quran dan Sunnah. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Quran itu dari Allah, nggak mungkin yang terjadi tidak selaras. Bagaimana menselaraskan hadis-hadis yang ada dalam masalah tertentu, itu semua memakai ilmu usul fikih. Nanti ada bab ta'arud wa tarjih. Mari bagaimana hadis difahami. Lihat kata para imam, apa sebab larangan jual beli di masjid? Tuh, kenapa bertanya? Nggak usah bertanya, nggak usah pakai akal. Mustahil hadis Quran tidak pakai akal, mustahil, harus pakai akal. Larangan jual masjid. Apakah karena mengganggu atau karena menghilangkan kehormatan? Apa? Hadis lain. Rasulullah melihat Habasyah main di masjid dibiarkan. Rasulullah membolehkan nasyid di masjid. Rasulullah pernah latihan perang di masjid. Kemudian yang lebih heboh lagi, nikah di masjid itu sunnah. Sederhana. Saya tanya, yang lebih heboh itu nikah di masjid atau jual di masjid? Jualan di masjid, jual beli di masjid. Yang lebih mengganggu atau jual beli. Maka pertanyaannya, kapan dilarang? Ketika ada orang sholat, ketika tidak ada orang sholat. Masalahnya nikah di masjid yang lebih heboh dibolehkan ketika tidak ada sholat. Bagaimana jual beli yang tidak ada orang sholat? Katakanlah akhwat dalam acara taskif di masjid nawarin ke temennya, ini saya bawa telur asin, gimana mau beli nggak? Ganggu enggak? Yang sholat juga enggak? Yang jadi masalah, bagaimana orang lapak dibuka di masjid, transaksi, boleh atau tidak? Jadi tidak sederhana, Rasulullah melarang, haram, pokoknya haram semuanya. Nanti dulu, apakah jual beli atau transaksi? Kata Imam Abu Hanifah, ini maknanya transaksi al-mu'awidah, al-mu'awadah. Transaksi baru tidak masalah. Jadi tidak sederhana memahami yang namanya hadis itu. Saya kadang-kadang, sebagai contoh, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Apa arti lam lil fuqara? Satu maka dari tamlik. Kalau lam itu litamrik, maka tidak boleh bikin sekolah untuk orang miskin. Lam litamlik, maka pemiliknya orang miskin. Tapi kalau lam itu litakhsis, maka boleh membuat sekolah orang miskin, pesertanya orang miskin semua. Lam di sini apakah lil fardi atau lil musyistirak? Kalau lil fardi dibagiin sedikit-sedikit. Kalau lil istirak boleh bikin rumah sakit khusus buku untuk orang miskin. Jadi untuk memahami kali lama saja ternyata tidak sederhana. Sudahlah kita ikut Quran dan Sunnah. Kalau pemahaman seperti itu nggak ada madhab. Kenapa ada madhab? Karena terjadi beda pendapat. Kenapa terjadi beda pendapat? Karena ada masalah yang harus ijtihad. Kenapa harus ijtihad? Ada yang dhanniyat yang membutuhkan ijtihad. Fikih di fikih asal fikih secara ilmu yang sudah berdiri sendiri. Ilmu ini para mujtahid. Terus kenapa kita belajar? Kita belajar supaya memahami cara berpikir para mujtahid. Jadi jangan sampai kita gampang lah baca Quran, apalagi baca terjemah Depak. Ya Allah, super ngaco kalau baca terjemah Depak. Kenapa? Karena kesimpulan hukum tidak bisa dilihat dari terjemah. Kesimpulan hukum harus dilihat dari susunan bahasa Arab. Itu tadi innamas shadaqatu lil lam. Mau diterjemahkan apa ke bahasa Arab? Lam. Apa makna lil fuqara? Apa makna fi? Karena dalam ada fi itu. Li 4, fi 4. Apa arti li? Apa arti fi? Gak bisa pakai bahasa Indonesia. Nah,
Tidak bisa pakai bahasa. 3 bidang kajian usul fikih, ada dalil global, cara menggunakan dalil, ilmu dilalah. Namun saya ingin lebih detail masalah ini. Ini kajian usul fikih. Ini saya ambilkan dari kitabnya Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Usul Fikih. Jadi usul fikih itu sebetulnya tidak usah yang susah-susah. Yang wajiz saja, tapi perbanyak contoh. Perbanyak contoh. Permasalahan kesulitan memahami usul fikih ketika tidak pakai contoh. Yang kedua, permasalahan usul fikih yang dibahas bukan kaidahnya. Yang dibahas apakah kaidah ini benar atau tidak. Menurut A benar, menurut B benar. Akhirnya adu argumen, bukan membahas usul fikihnya. Adu argumen antara yang mengatakan iya dan tidak. Ayuh, saya bilang kalau begitu nggak terlalu urgen usul fikih. Tapi kalau usul fikih apa masalahnya, kaidahnya apa, contohnya apa, ini lebih bermanfaat. Contoh saya ambil secara singkat. Usul fikih bab pertama biasanya berkenaan dengan hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah khitabullah. Khitabullah itu apa? Firman Allah. Maka hukum itu berdasarkan Quran dan Sunnah, karena firman Allah ada dalam Quran dan Sunnah. Al-muta'alliq, yang berkenan bi af'alil mukallafin. Apa mukallaf kita? Bil iqtida. Iqtida itu 2. Perintah meminta iqtida itu. Iqtida meminta dilakukan namanya larang, ada perintah, meminta ditinggalkan nama larangan. Awit takhir, memilih, boleh dikira boleh tidak. Mubah, awil wad'i, yaitu ada hukum wad'i. Ja'alallahu syarton, ja'alahullahu sababan aw syarton. Hukmu. Kemudian siapa yang menentukan hukum? Allah. Man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa menentukan dalil tanpa menentukan hukum hanya berhak ikut hawa nafsu tanpa dalil, maka dia sudah menentukan hukum dan menyaingi Allah dalam menentukan hukum, maka dia adalah musyrik. Ada. Maka Sayyid Qutb menyebutkan ada namanya akidah al-hukmiyah. Hukum hanya milik Allah. Gitu. Ketiga, siapa yang melakukan hukum? Manusia mukallaf. Orang gila tidak mukallaf. Disebut awarid nanti. Nah, sebenarnya saya ingin membahas masalah orang gila dari sisi usul fikih. Nah, karena lagi viral ya, orang gila, lagi trennya. Nah, ketiga, perbuatan manusia dikenakan hukum. Jadi usul fikih itu berbicara tentang hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia, bukan berkenaan dengan keyakinan. Maka Kiai Hasan dikafirkan oleh seseorang karena mengatakan tawasul adalah bukan bagian akidah tapi bagian fikih. Marah orang tersebut dibilang kafir. Yang bodoh siapa yang mengkafirkan? Kenapa? Tawasul kan perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu urusannya bukan urusan akidah, urusannya fikih. Al-ilmu al-amaliyah itu aktivitas manusia. Maka saya bilang subhanallah. Kiai Hasan benar. Tawasul itu bab fikih. Maka khilafun fikihiyun. Bukan masalah akidah. Kalau akidah kepercayaannya. Kalau fi'lunnya fikih. Jadi fikih berbicara fi'lun, af'al. Tapi akidah berbicara i'tiqad, keyakinan. Beda gitu. Maka kadang-kadang subhanallah, semakin belajar usul fikih, kita semakin tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, sekarang dalil global. Nah, biasanya antum dalil global cuma 2, Quran dan Sunnah. Kan Kiai Hasan bilang Quran dan Sunnah. Tapi ketahuilah Quran dan Sunnah menetapkan ijma' sebagai dalil, menetapkan qiyas sebagai dalil, istihsan sebagai dalil, maslahah mursalah satu dari semuanya sebagai dalil. Maka yang 11 ini adalah dalil yang ditetapkan oleh Al-Quran, walaupun Kiai Hasan hanya menyebutkannya 2, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Quran permasalahan cuma 1, bagaimana memahami. Karena Quran sudah pasti dari Allah ya, dengan mukjizatnya dan mutawatirnya. Maknanya, apakah maknanya sepakat? Al-Quran itu tidak semuanya maknanya pasti, tidak semuanya qat'i, banyak yang dhonni. Kalau begitu mungkin tidak, beda pendapat ketika kembali kepada Quran. Mungkin, karena sahabat pun beda pendapat. Mau diapain? Maka
Saya bilang, ya Allah, kalau bodoh itu jangan keterlaluan lah. Kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Sebagaimana sahabat kembali pada Quran dan Sunnah. Sahabat aja beda pendapat. Masa zaman sekarang nggak beda pendapat. Kalau begitu mereka tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Mereka kembali kepada pemahaman ustadznya masing-masing. Lain itu bukan Quran dan Sunnah. Apalagi Al-Quran dan Sunnah hanya dipahami tersurat saja. Dan tersirat. Besok hari Ahad itu saya ditanya, Ustaz ada judul? Ada, saya bilang. Apa judulnya? Berpolitik. Pensyariatan politik dalam Al-Quran. Loh, kan Al-Quran tidak menyebutkan politik. Tersurat, tapi tersirat iya. Maka memahami tidak bisa tersurat saja, harus tersirat. Terlalu sempit Al-Quran dipahami secara tersurat. Harus tersirat. Demikian pula As-Sunnah. Namun Al-Quran dan Sunnah dalam memahaminya nanti adalah bab ketiga dari Ibnu Dilalah. As-Sunnah itu makanya subhanallah. Beda antara sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah beda. Kenapa sunnah fi'liyah, sunnah kauliyah itu redaksi Rasulullah. Sunnah fi'liyah redaksi sahabat. Redaksi sahabat dan redaksi Rasulullah beda. Kenapa? Yang lebih sering terjadi beda pendapat itu redaksi sahabat dalam sunnah fi'liyah dan sunnah takririyah. Makanya derajatnya beda. Yang menarik lagi, dalam usul fikih dibagi. Perbuatan Rasulullah itu ada yang bertujuan mendapat pahala atau korup, maka di situ ada hukum wajib atau sunnah. Perbuatan Rasulullah yang kedua tidak bertujuan takarrub, maka tidak ada sunnah, tidak ada wajib, yang ada adalah mubah. Al-jibiliyah sebagai tabiat, sebagai manusia, kemudian sebagai al-adat itu nggak ada hukumnya. Semuanya mubah. Jadi nggak langsung semua yang dilakukan Rasulullah adalah sunnah. Nggak juga. Rasulullah lihat subhanallah. Rasulullah di dalam hal ketika Rasulullah dia di kepala negara. Ada kepala negara, ada sebagai hakim, ada sebagai Rasul. Rasulullah berkata, ada sahabat tanya Rasulullah, mohon maaf ini wahyu atau bukan? Bukan, ini strategi perang. Kalau bisa Rasulullah begini. Berarti tidak semua ucapan Rasulullah adalah sumber hukum. Dibagi dalam as-sunnah, mana yang sumber hukum, mana yang tidak sumber hukum. Yang lebih parah lagi, sunnah salah arah. Bagaimana? Sunnahnya lari ke pakaian, yang sebutnya itu mubah bukan sunnah. Tapi sunnah yang Rasulullah kerjakan tidak dianggap sunnah. Seperti sunnah berjuang membela agama Allah sampai menjadi penguasa. Itu sunnah. Masalahnya jangan sunnah salah arah. Ini sunnah salah arah untuk mengaburkan dari makna Islam itu sendiri. Saya sering mengatakan politik itu sunnah. Kenapa? Karena semua sahabat menjadi pejabat di zamannya masing-masing. Dan Rasulullah pun pejabat zaman waktu itu. Jadi saya kira ijma sering berkata, mana Qur'annya, mana sunnahnya. Emang kalau tidak ada hadis sahih, syariat gugur? Enggak, ijma. Kullu qardin naf'an itu hadisnya dhaif, tapi kullu qardin jarun naf'an dipakai dalil bukan karena hadis karena tidak, tapi karena ijma. Kullu qardin jarun naf'an ijma. Tolong tanya, ada nggak hadis Rasulullah niat ketika sholat? Tidak ada. Yang ada innamal a'malu bin niat. Selamanya ada Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalam Quran, kalau tidak ijma, kata Mu'adz bin Jabal apa? Ajtahidu ra'i wala alu, kata Imam Al-Qiyas. Ada istihsan. Ini menarik kalimat istihsan. Nanti akan saya kasih contoh. Istihsan itu dalam politik banyak istihsan. Dalam politik banyak istihsan. Dalam berpartai banyak istihsan. Apa sih istihsan? Haram dibolehkan karena sulit dihindari. Haram dibolehkan karena terlalu kecil. Contoh goror. Goror itu haram. Goror yang dimaafkan. Goror yang besar tidak boleh. Goror besar haram. Kecil tidak, istihsanan. Kenapa? Seseorang mau beli rumah. Tidak boleh terjadi goror. Bagaimana goror? Dia harus tahu besi yang dipakai untuk ngecornya itu berapa in. Ya terlalu kecil, terlalu susil. Makanya beli rumah mau diketokin. Mungkin goror. Yang goror seperti boleh istihsanan. Jadi goror terlalu kecil.
Ini gharar. Nanti kecil, kalau gede istisanan. Sampai ada yang berfatwa, yang namanya restoran itu makan dulu, baru bayar. Restoran Padang makan dulu, bayar dulu baru makan. Tapi restoran Padang makan dulu baru bayar. Ini haram. Istisanan tidak. Nah, nanti ada contoh istisanan. Maslahah mursalah disebutkan dalam prinsip kelima. Maslahah mursalah. Saya sederhanakan maslahah mursalah. Ketika melaksanakan hadis tidak bisa mengatakan Rasulullah melakukan seperti ini. Gak bisa. Lihat situasi. Maka kita mengenal zaman sekarang masalahnya apa, fikih wakinya apa, hadisnya apa. Gak bisa. Hadisnya hidung dan masker. Dulu. Dalam zaman sekarang masalahnya apa, fikih wakinya apa, baru Quran. Fikih wakinya dalam keadaan COVID, hukumnya tidak lari ke hadis tentang larangan menutup hidung dan mulut, tapi lari kepada kaidah ad-darar yuzal. Dulu Rasulullah melarang karena kondisinya nggak pakai COVID. Dengan COVID, hukumnya sama atau tidak? Ya nggak bisa. Mengamalkan hadis harus melihat situasi. Seperti yang dilakukan Imam Malik dan para imam-imam yang ada. Semuanya mengamalkan hadis dan melihat situasi. Dalam mazhab Hanafi, harta tidak boleh tapi harta rampasan perang bukan karena boleh tidak boleh, karena potensi melahirkan musik. Berarti potensi melahirkan haram itu menjadi pertimbangan dalam fikih. Bagaimana dengan politik? Ada namanya fathud dzara'i. Apa tuh fathud dzara'i? Haram tapi halal. Contohnya money politik atau jaga suara. Kenapa? Yang namanya money politik itu dia tidak berniat memilih kita, kemudian kita kasih uang jadi milih. Tapi dia sudah niat milih kita, kemudian gara-gara nggak dikasih uang nggak milih. Berarti itu namanya jaga suara. Itu fathud dzara'i, bukan saddud dzara'i. Masalah mursalah. Al-urf juga dipakai. Al-urf dipakai. Kata Ibnu Taimiyah apa al-urf? Jadi yang namanya pakaian itu, Rasulullah memakai jubah itu karena urufnya orang Arab. Maka kata Ibnu Taimiyah yang sunnah itu memakai pakaian yang ada di daerah masing-masing, memakan makanan yang ada di daerah masing-masing, memakai kendaraan yang ada di daerah masing-masing. Berarti kalau Indonesia sunnahnya pakai apa? Sarung, koko, peciput hitam. Sunnahnya. Kenapa? Di daerahnya yang ada begitu. Ustaz Hilmi, ketika orang membid'ahkan batik, beliau ceramah pakai batik. Kenapa? Sebetulnya al-uruf itu apa? Kalau masalah pakaian daerah masing-masing lah. Jadi tidak boleh di tengah lautan manusia pakai koko dan pakai sarung, kemudian peci putih, kita datang pakai pakaian putih, jubah. Itu namanya apa? Pakaian syuhroh yang diharapkan. Beda dengan orang. Kaul sahabi, ini sering dikatakan, ini bukan hadis sahih. Ya akhi, tidak semua riwayat hadis, ada riwayat itu kaul sahabi. Apa itu kaul sahabi? Pendapat sahabat. Suaranya Ustaz. Termasuk pendapat sahabat, kaul sahabi yang berkenaan dengan membuat makanan 7 hari dari keluarga yang meninggal kepada tetangga, kerabat yang lainnya dengan harapan yang meninggal diringankan. Diringankan, bukan azabnya, ujiannya selama 7 hari. Ada dalam kaul sahabi, ditulis oleh Imam Suyuti dan disetujui oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kita ditanya,
Kenapa 7 hari? Mau dicari kitab Weda atau dicari kitab Ahmad bin Hambal? Ada. Memang bukan hadis tapi kaul sahabi. Syar'uman qoblana. Wah, ada partai Islam ikut pemerintahan padahal nggak Islam itu pemerintahannya. Saya bilang Nabi Yusuf itu jadi menteri kepalanya Fir'aun. Kita masih mending. Jadi terimakallah, ini yang 11 ini dipakai dalam berpolitik, dalam beristihad, dalam berfatwa. Kenapa istihsan dipakai? Kalau istihsan tidak dalil, kenapa al-hajah tanzilu manzilatud darurah jadi dalil? Ad-daruratu bil mahdhurat kemana jadi dalil? Karena istihsan itu maknanya seperti itu. Kalau masalah mursalah, ketika menerapkan hadis, situasi berbeda. Yang diambil bukan hadisnya, tapi makosidnya. Maka yang jadi panglima adalah makosid, bukan harfiatul. Ini yang ketiga yang tadi saya sebut ilmu dilalah. Turuk istimbatil ahkam ada yang ketiga. Bagaimana aturan baku dalam memahami Quran dan Sunnah. Ilmu kaidah usul fikih bersifat kebahasaan. Yang disebut kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih. Jadi di sana ada am. Jadi ada khos. Khos ada 3. Ada amr, ada nahyu, ada mutlak muqayyad. Itu khos. Kemudian ada ada takhsis. Kullu bid'atin dalalah, kullu. Seluruh bid'ah salah. Tapi kan hadisnya seluruh bid'ah. Enggak. Hadis itu tidak bermakna seluruh. Kalaupun bermakna seluruh, ada kecuali. Jadi kan menurut pendapat Rasul atau pendapat umat? Bukan. Pendapat Rasul adalah kullu. Di situ seluruh, tapi ada kecualinya. Tapi kan kullu itu pendapat Anda. Anda bukan Rasul. Kenapa? Pendapat Rasul itu dipahami bukan dari satu hadis, dari berbagai hadis. Maka ada namanya makosid, ada ta'arud wa tarjih. Ada ta'arud wa tarjih. Katanya kullu bid'atin dolalah. Tapi yang jadi masalah sahabat membuat amalan baru dalam ibadah gak pernah nanya. Berarti ya kalau baik enggak masalah. Siap mana pendapat Rasul? Pendapat Rasul itu dibangun dari 10 hadis. Bukan dibangun dari satu hadis. Jadi kalau dibangun dari satu hadis kullu bid'atin dolalah saja, berarti bukan pendapat Rasul, itu pendapat ustadznya yang jadi hadis. Berarti jauh. Al-maqasid, ini malah maqasid menjadi penting. Gini, maqasid itu berubah berdasarkan perubahan waktu dan tempat. Maka saya bikin fikih waqi. Dulu di Dewan Syariah ada namanya fikih waqi. Apa itu maqasid? Yang menjadi panglima maqasid bukan harfiah hukum. Bagaimana? Contoh, yang namanya khilafah itu, yang khilafah, ada zaman Abu Bakar, khilafah ala minhajun nubuwah. Kemudian generasi Muawiyah sampai Abbas sampai Utsmaniyah namanya mukan a'dhan. Kerajaan tapi masih berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang sekarang adalah mukan jabarin, kerajaan dan tidak peduli dengan Quran dan Sunnah. Yang nanti ada namanya khilafah ala minhajun nubuwah. Tapi jangan berpikir khilafah ala minhajun nubuwah itu seperti Abu Bakar berkuasa menguasai seluruh muslim yang ada. Itu dulu. Kenapa? Yang tetap itu maqasid, yang berubah al-mutaghayyiratnya caranya. Mungkin saja khilafah ke depan adalah negara-negara muslim bersatu menjadi sebuah uni seperti Uni Eropa. Dalam masalah perang mereka sepakat, dalam masalah ekonomi mereka sepakat, dalam masalah mata uang mereka sepakat, dalam masalah pertandingan sepak bola silahkan negara masing-masing. Kenapa? Yang tetap maqasid yang berubah adalah wasail. Yang jelas makosidnya Quran menjadi panglima. Mau bentuknya seperti apa terserah. Mau kalau kayak Abu Bakar lagi gak mungkin. Kenapa? Ya gak mungkin lah ada manusia kayak Abu Bakar di akhir zaman. Nah, at-ta'arud wa tarjih tadi sebutkan. Dalam memahami ayat, hadis dikumpulkan seluruh ayat dan hadis dalam masalah yang sama. Ketika terjadi pertentangan dipahami, oh begitu begini, oh berarti taksis, oh berarti takyidul mutlak, oh berarti amru di sini bukan wajib tapi bermakna an-nadab. Jadi nggak bisa hanya satu ayat, satu hadis kemudian disimpulkan. Kemudian mengatakan ini pendapat Rasul. Kapan? Nggak begitu. Justru ijtihad itu untuk memahami al-murad. Mana al-murad yang diinginkan oleh Rasulullah. Terakhir ada ijtihad, taklid. Ini urusan ini tidak terlalu diperhatikan karena yang lebih penting itu nomor 2, nomor 3. Nomor 3, nomor 4 ini siapa mustahid, syarat mustahid, bagaimana taklid, boleh nggak pindah madhab. Ketika dalam 6, 7, 8 itu babnya ijtihad nomor ini.
Nah, dalam prinsip 2678. Nah, Azharimakumullah, ini gambaran singkat tentang usul fikih. Nah, jadi sampai jam berapa, Ustaz? Mungkin 1 jam pemaparan materi, berikutnya tanya jawab, Ustaz. Ya, masih ada waktu sekarang 15 menit. 15 menit ya. Sekarang nih fungsi usul fikih bagi kita. Kalau tadi secara umum kita, kalau kita ini dalam tanda petik, tanda khusus, lebih memahamkan tentang usul isyrid. Kedua, lebih bijak dalam mengambil kesimpulan, dalam mengambil fatwa, dalam mengambil keputusan. Namun secara keilmuan usul fikih mengetahui metode memahami Al-Quran dan Sunnah yang berkenan dengan hukum-hukum Islam. Prinsip kedua, ini fungsinya. Jadi prinsip kedua itu ada 3 subjudul. Pertama, Quran dan Sunnah adalah sumber hukum Islam. Yang kedua, Quran dipahami dengan caranya tanpa takaluf, tanpa ta'asuf. Yang ketiga, Al-Hadis dipahami sesuai dengan pemahaman para rijal hadis. Saya ingin mengatakan adalah salah kalau kita menulis hadis ini disahihkan oleh Albani. Secara keilmuan salah karena Albani bukan rijal hadis. Kalau hadis ini disahihkan Bukhari, oke. Hadis ini disahihkan Muslim, boleh. Tapi hadis ini disahihkan Albani. Kalau di Sudan ada masuk hadis ini disahihkan Albani, coret Albani siapa? Kembali kepada rijal hadis. Rijal hadis. Nah, ada fikih Sunnah, tahrij Albani. Saya bilang salah, coret itu tahrij Albani. Kenapa? Said Sabiq mengatakan Albani punya cara, silahkan dengan caranya. Saya punya cara, saya berhak untuk mempertahankan cara saya. Saya mengambil dari guru-guru saya, Albani mengambil. Ketika tidak beda pendapat, tidak bisa dikatakan Albani yang lebih benar dalam hal menghukumi hadis daripada Said Sabiq. Maka fikih Sunnah tidak boleh dengan tahrij Albani. Tidak boleh. Nah, tadi ini sudah fungsi pertama yang tengah ini kita bisa memahami kenapa Imam Syafi'i mengatakan, katakanlah kenapa Imam Malik mengatakan isbal tidak sombong boleh. Kita bisa hablum mutlaq alal muqayyad. Kenapa hadisnya haram? Hadisnya mengatakan hurrima dzalika, tapi ternyata maknanya makruh. Untuk memahami yang ada dalam ilmu usul fikih. Nih, hukum menikahi pezina yang belum bertaubat. Kata Imam 3 mazhab makruh, Hanafi, Maliki, Syafi'i makruh semua. Hambali haram, hurrima dzalika. Kenapa? Kan ayatnya hurrima. Oh, pantas karena ada. Jadi ayat dipengaruhi hadis sehingga kesimpulannya makruh menurut Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Ahmad bin Hanbal kenapa mengatakan haram? Karena hadisnya tidak dhaif. Kita beri paham, pantas. Yang menarik kalau kita paham perselisihan ulama karena dalil-dalilnya kita pahami, kita tidak akan berpecah gara-gara perbedaan pendapat. Yang dimaksud dalam prinsip ke-8 saya kira pendapat. Hurrima dzalika, hurrima kan haram. Nanti dulu, tidak sederhana. Harus melihat hadis yang lain. Harus melihat ayat yang lain. Apakah hurrima bermakna haram atau tidak. Jadi prinsip cepat mengharamkan tasyadud dan tidak ada ulama punya prinsip cepat mengharamkan. Ini juga kerangka berpikir. Ini saya kira. Yang kedua ya. Yang kedua itu. Yang pertama memahami cara berpikir ulama, yang kedua bisa memahami analisa dalil. Karena analisa dalil ada dalam usul fikih. Jadi kalau pertama kita paham kenapa sih ulama berpikir begitu. Yang kedua kita paham tentang analisa dalil. Yang ketiga tadi ada qiyas, ada istisna. Ternyata banyak masalah yang muncul setelah Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal macam masalah muncul. Quran tidak berbicara, hadis tidak berbicara. Bagaimana? Kata Mu'adz bin Jabal, astahidur ro'i wala alu. Pakai kias. Apakah rupiah benar riba? Kan rupiah tidak disebut dalam hadis. Tapi ilat, yaitu alat tukar. Maka rupiah benar riba. Karena ilatnya alat tukar. Kias. Istihsan, nggak mungkin dihindari. Tol Jagori jauh dekat 7.000 istihsanan halal. Padahal secara teori haram. Melakukan tas'ir haram. Tas'ir itu hadisnya jelas haram tas'ir. Menentukan harga haram.
Tapi bagaimana kalau tidak dilakukan tas'ir, para pedagang terdolimi, maka tas'ir seperti itu menjadi boleh, bukan berdasarkan hadis, tapi berdasarkan maslahah mursalah. Uang kertas riba, terus gimana kita pakai uang kertas? Kita tidak bisa menghindarinya. Istihsanan disebut umumul balwa. Transaksi as-sarfu, sarfu itu dolar ditukar rupiah, rupiah tukar dolar, perjualan mata uang. Harus cash, bayar sekarang, terima sekarang. Tapi kalau ada orang menukar uang $20.000 nggak bisa cash. Terus bagaimana? Istihsanan, boleh 2 hari, 3 hari, boleh. Al-hajah dan seluruh majrata. Itu tidak bisa. Haram, titik, nggak boleh. Nggak akan hidup kita, nggak akan hidup itu. Maka ada ikhtias, istighsan, masalah mursalah. Nah, hadirin rahimakumullah, masalah fikih selalu muncul. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Tidak selamanya masalah fikih terdapat ayat atau hadis. Maka memakai kias, istihsan. Ada saddu daro'i tadi. Ada fathul daro'i yang lainnya. Nah, hadirin rahimakumullah, yang keempat, kita bisa membangun toleransi ketika kita memahami usul fikih. Karena cara berpikir masing-masing imam itu benar menurut caranya masing-masing. Oh, pantas dia bilang begini karena begini. Oh, pantas karena begini. Misalkan aula mastumun nisa, menyentuh itu membatalkan wudu. Pertanyaannya, apakah menyentuh wanita suami istri bersentuhan secara kulit begini tambah syahwat batal atau tidak? Kata Imam Syafi'i batal. Karena ayatnya aula mastumun nisa. Pertanyaannya, yang sesuai Quran itu mana? Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali? Kenapa? Kata Hanafi enggak, menyentuh tidak batal. Tapi kan Al-Qur'annya nanti dulu. Al-Qur'an itu lamastum. Apa arti lamastum? Apa yang Allah inginkan dari kalimat lamastum? Apakah seperti pendapat Syafi'i atau seperti Hanafi, Maliki? Kenapa? Kata Imam Hanafi, lamastum di situ lamastumun nisa, nggak mungkin artinya menyentuh. Kenapa? Nggak ada ayat Quran bermana lamastum itu menyentuh. Menyentuh yang ada apa? Maknanya lebih dari menyentuh. Maka lamastum di situ maknanya adalah kata Imam Hanafi makna majazi, yaitu apa? Al-jima. Maka lamastum menyentuh perempuan tidak batal wudu. Yang batal al-jima. Kenapa? Makna hakiki, makna majazi. Ini makna majazi. Bukan makna hakiki. Kenapa? Karena hadis mengatakan Rasulullah mencium salah seorang istrinya pergi ke masjid tanpa berwudu lagi. Bagaimana Maliki? Menyentuh yang menimbulkan syahwat. Kenapa menimbulkan syahwat? Karena kalau tidak menimbulkan syahwat tidak batal. Bagaimana madhab Syafi'i? Menyentuh langsung batal. Mau pakai syahwat, nggak pakai syahwat. Berarti, oh kalau begitu sudahlah, nggak usah ribut, kita toleransi. Kenapa? Tidak ada menyebutkan Hanafi yang sesuai Quran. Tidak. Syafi'i yang sesuai Quran, tidak. Kenapa? Ini adalah masalah ijtihad yang tidak ada hak dan batil, tapi yang ada khata' dan shawab. Ini tadi sudah, lamastum ada 3 makna. Kenapa? Mana yang sesuai Quran? Hanafi, Maliki, Al-Syafi'i? Yang nggak bisa ditentukan. Kenapa? Ini namanya dhanniyat. Dhanniyat itu khata' dan shawab. Khata' dan shawab tidak ada dosa. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah ada yang dhanni membutuhkan ijtihad. Sedangkan dhanni itu tidak bisa selesai. Kenapa? Karena mungkin beda pendapat gara-gara dhanni. Maka hasil ijtihad 2 kalau sama menjadi ijma dan tidak ada madhab, kalau beda menjadi ikhtilaf, dan itulah madhab. Menghapus madhab dengan kembali kepada Quran dan Sunnah mustahil, kecuali pendapat ustadznya menjadi Quran atau Sunnah. Nah, apakah usul fikih ilmu baru? Tidak. Rasulullah menyuruh sahabat berijtihad. Ijtahid. Fa idza asabta falaka asyru hasanat. Berarti mekanisme ijtihad sudah ada. Buktinya siapa? Amr bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz akan diutus ke Yaman. Yaman dengan Madinah jauh. Mu'adz, kalau kamu menemukan masalah baru di sana gimana? Aqdi bi kitabillah. Kalau nggak ketemu, bisunnatillah Rasulillah. Kalau nggak ketemu, ajtahidu ra'yi wala alu. Ajtahidu ra'yi. Berarti waktu itu ijtihad sudah ada. Berarti mekanisme sudah ada. Kenapa tidak dibukukan? Buku fikih aja dibukukan di zaman Abu Hanifah. Nahu saja dibukukan di kapan-kapan. Bahkan yang ada adalah dibukukan setelah Rasulullah meninggal, tapi ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sahabat berijtihad dengan mekanismenya yang ada, tapi belum dibukukan.
Yang masalah belum dibukukan. Jadi ilmu ini bukan ilmu baru, ilmu yang dipelajari sejak lama, bahkan menjadi ilmu khusus dan dipelajari setiap kuliah. Yang menarik, kalau seandainya tahu usul fikih tapi tidak berpikir secara usul fikih, ya gimana? Apalagi tidak memahami wakil, bahaya. Saya katakan kalau seandainya tidak berpikirnya tidak teratur, maka akan menghasilkan fatwa yang ta'assuf tanpa aturan. Kalau fatwanya ta'assuf, fatwa tidak masuk akal. Contoh, demokrasi haram tapi hasil demokrasi wajib ditaati. Itu fatwanya ta'assuf, nggak pakai aturan. Masa demokrasi haram, hasil demokrasi wajib ditaati? Masa haram menghasilkan wajib? Kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Maka ta'assuf. Atau satu lagi takaluf yang tanpa aturan. Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita jangan sampai kita salah memahami. Kenapa? Karena ya. Ini ada terusnya sedikit tadi. Dalam slide itu setelah ini. Rasulullah SAW mewanti-wanti tentang 3 kelompok yang akan merusak agama. Ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang bijak yang membersihkan ilmu tersebut dari 3 tahrif al-ghalin, penyimpangan orang-orang yang keras beragama. Tahrif itu merubah makna. Ta'wilul jahilin, menafsirkan tapi salah. Yang ketiga, intihalul mubtilin. Intihalul mubtilin, mungkin orang liberal, orang sekuler, orang pluralisme. Ta'wilul jahilin, dia berpendapat tanpa melalui ulama. Yang nomor 1 saya khawatir tetangga antum. Penyimpangan orang-orang yang belum bebas. Tahrif al-ghalin, tahrif dirubah-rubah mana. Maka yang menarik seorang bernama Profesor Dr. Syarif Hatim Auni dari Mekah mengatakan terjadi kitab-kitab dirubah redaksinya untuk meluruskan pemahaman salafi. Terjadi. Di antaranya yang diungkap oleh NU tentang hukmu ziyarati qabrin Nabi, fadlu ziyarati qabrin Nabi dirubah menjadi fadlu ziyarati masjid Nabi. Ya Allah. Usul fikih dalam memahami prinsip 20, di antaranya prinsip kedua yaitu apa? Di sini nomor 2 adalah usul fikih. Penting sekali kita memahami usul fikih. Bagaimana mempelajarinya? Buku-bukunya banyak. Tinggal silakan saja dan harus saya kira ya paling tidak pahamlah bahwa usul fikih adalah penting terutama untuk memahami Quran dan Sunnah dari sisi hukum. Secara umum penting untuk memahami prinsip yang 20. Itu saja. Saya ini baik, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pas 1 jam saja. Ya. Pas. Barakallahu. Nah, Masya Allah. Luar biasa Ustadz. Alhamdulillah. Pas 1 jam kajian usul fikih. Dan ini ada beberapa saya catat pertanyaan dari ruang chat. Namun sebelumnya dari tadi ini ada yang angkat tangan. Pak Ramli, apakah ini terpencet atau memang mau menyampaikan sesuatu? Kami berikan kesempatan, silakan. Pak Ramli. Sepertinya terpencet ya. Jadi ada beberapa yang raise hand. Oh iya, iya. Baik Ustadz. Ini ada pertanyaan Ustadz. Nah. Sholat subuh pakai mazhab Syafi'i, kemudian sholat zuhur pakai mazhab Maliki, bagaimana tuh Ustaz? Kalau saya akan jawab, ini prinsip ke-6 itu Ustaz. Oh gitu ya. Prinsip ke-6 itu kapan boleh pindah? Tahap pertama prinsip ke-6, 6 atau 7 saya lupa. Adalah gini, fikih itu 3 tahapan. Pertama kita muqallid, ikuti ustadznya dulu sudah. Kalau belajar sholat dengan mazhab Syafi'i ikuti sudah. Kemudian yang kedua, ketahui dalil kenapa ustadznya berpendapat seperti itu. Itu masih nggak boleh pindah, nggak boleh pindah. Kapan boleh pindah? Setelah memperbandingkan kiri kanan, ini madhab ini. Oh, saya pindah karena dalil lebih kuat, itu boleh. Tapi untuk sekarang muqallid, subuh pakai Syafi'i, duhur pakai Malik nggak boleh. Kecuali kalau sudah memahami dalilnya. Jadi saya lupa 6 atau 7 itu dalam hal itu. Mungkin 7 saja. 6. Itu saja. Tidak boleh. Baik Ustaz. 6. Tidak boleh ya.
kita muqallid dengan ulama yang memang menjadi rujukan kita Ustaz ya. Pindah itu kalau memang mengerti dalilnya. Saya secara pribadi menyentuh dulu ketika di Indonesia, menyentuh perempuan itu batal. Saya mazhab Syafi'i waktu itu. Tapi ketika belajar di Azhar, saya itu nggak mungkin. Berarti saya boleh pindah karena memilih pendapat Imam Malik dalam masalah menyentuh. Dan ketika menyentuh tidak batal. Kenapa? Karena pindah itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan enaknya begini. Apalagi kalau berdasarkan hal-hal. Nah gini, catatannya, kecuali kalau ada fikih dakwah. Bagaimana dia tahu di tempat tersebut kalau nggak kunut jadi masalah berat. Karena semuanya kunut. Disuruh jadi imam, nggak apa-apa kunut. Karena kunut menurut Imam Abu Ahmad bin Hambal adalah makruh. Itu nasihat siapa? Nasihat Ahmad bin Hambal. Nasihat Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau satu masjid itu semua pada sholat qobliyah Jumat dan engkau berpendapat tidak ada qobliyah Jumat, berdiri ikut bersama mereka sholat qobliyah Jumat atau paling tidak sholat 2 rakaat dengan niat sholat mutlak. Kenapa? Jangan menyakiti pendapat yang berbeda dengan kita. Bukan duduk, diem, sambil cemberut, kesal. Kenapa yang boleh begini-begini? Subhanallah, subhanallah. Itu tidak dianjurkan. Kata Imam Ibnu Taimiyah apa? Tarkul mustahab. Jadi tarkul mustahab, meninggalkan mustahab, dianjurkan seandainya mewujudkan maslahat yang lebih besar. Jadi kita ini harus... Itu dakwah, Ustaz ya? Itu dakwah. Itu bukan pindah madhab. Karena menghargai, karena ta'lifan lil qulub dengan tujuan menyatukan hati. Jadi kalau ada dua sisi antara tadi, mungkin sebutannya itu fikul ahkam Ustaz ya? Antara fikul ahkam dengan fikul dakwah, kita prioritaskan fikul dakwah itu Ustaz. Ya, jadi gini, sebetulnya ada namanya fikih dakwah itu kan berdasarkan ahkam juga. Apa hukumnya? Dalam keadaan satu masjid semuanya sholat qobliyah Jumat, kita berpendapat tidak qobliyah Jumat. Nasihat ulama, Ibnu Taimiyah apa? Sholat 2 rakaat walaupun niatnya sholat mutlak. Tapi tidak ketahuan sama orang ini sholat apa. Enggak. Kan itu. Lebih menyatukan hati. Lebih menyatukan hati. Tadi saya ulang bahwa pertanyaan ini bisa dilihat jawabannya di prinsip ke-7. Pindah itu kalau sudah mengerti dalil. Nah, ya, baik. Ya, ini ada entah ini pertanyaan atau entah candaan, tapi boleh juga ini Ustaz. Masih perlukah mazhab kelima? Begini. Bermadhab itu 2 makna. Memahami Quran dan Sunnah melalui para ulama bermadhab. Misalkan mengetahui hukum sholat, jadi di madhab apa? Itu bermadhab. Yang kedua, bermadhab itu konsisten dengan satu madhab. Konsisten dengan satu madhab tidak wajib, tapi boleh. Tapi kembali kepada pendapat ulama dalam memahami fikih, boleh. Kenapa? Dalam prinsip kedua itu dalam syarahnya kembali kepada Quran Sunnah, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kita termasuk yang tidak langsung, yang mana melalui para ulama. Jadi kita tidak boleh baca Quran langsung, jadi hukumnya begini, nggak boleh. Nggak boleh. Maka tidak boleh baca hadis di mimbar masjid, kemudian setelah baca hadis pulang, nggak boleh. Harus dijelaskan hadisnya apa. Menurut imam ini maknanya begini. Kalau bisa bahaya nanti. Kesimpulan masing-masing jamaah. Tidak boleh. Maka pemahaman itu melalui ulama. Tadi maksud madhab kelima. Apakah yang akan membuat madhab kelima dengan nama madhab mereka. Mengatakan mereka adalah madhab Quran dan Sunnah. Tidak ada madhab Quran dan Sunnah. Kalau ijma silakan. Kalau tidak ijma nggak ada. Pertanyaannya, mana yang lebih kita dengar? Pendapat Bin Bas atau pendapat Syafi'i? Saya kira Bin Bas dalam hal yang sama, dalam hal masalah yang sama, harusnya kembali kepada madzhab. Tidak bisa langsung. Makanya kalau saya Sabi kan ada membandingkan. Ini, pendapat ini, dia ngambil pendapat ini. Agak berbeda. Kalau fatwa boleh, karena madhab 4 tidak ada berfatwa. Misalkan bagaimana hukumnya GoPay, diskon GoPay itu nggak ada di madhab 4. Nah, itu Ustaz, insya Allah. Ya,
Ini ada pertanyaan juga Ustaz. Mohon penjelasannya tentang fikih muwazanat. Nah, fikih muwazanah itu gini. Idza ta'arada mafsadatan ruyadhu mudharan birtikabi akhafihima. Ada dua haram, haram besar, haram kecil. Tapi haram besar tidak bisa dicegah kecuali harus melakukan haram kecil, maka lakukan haram kecil. Contoh, makan daging haram, tidak makan daging babi pasti mati. Nggak ada makanan lain, berarti daging babi lebih rendah daripada kematian, maka makanlah itu daging babi untuk mencegah kematian. Fikih muwazanah. Dan banyak sekali di Indonesia fikih muwazanah. Saya sangat menyayangkan mereka yang tidak pakai fikih muwazanah, tidak mempertimbangkan maslahah yang besar, tidak mempertimbangkan madarat yang lebih besar. Jadi nggak bisa Quran sunnah. Maka saya sering mengatakan jangan sunnah salah arah. Karena sunnah salah arah tidak pakai maqasid. Sunnah salah arah tidak pakai muwazanah. Mereka yang mengharamkan demokrasi adalah tidak faham fikih waqi, tidak faham fikih muwazanah. Demokrasi haram di negara Saudi yang tidak berdemokrasi. Demokrasi wajib di Indonesia. Kenapa? Ketika PKI ingin berkuasa, maka harus bijak. Sunnah salah arah itu merusak Islam itu sendiri. Kalau kita mau jujur dengan sunnah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin itu hubungannya dengan politik. Berarti sunnah terbesar adalah berpolitik. Dulu berpolitik bisa jadi tidak usah, tapi sekarang berpolitik wajib. Kenapa? Pertimbangannya muwazanah, kalau tidak berpolitik PKI yang berkuasa gitu. Kalau nggak pakai muwazanah, hancur-hancuran negeri ini, agama ini hancur gitu. Mohon maaf, saya sering mengambil contoh pemikiran Salafi. Sebetulnya kita dengan NU tidak bermasalah dengan fikih. Kita bermasalah dengan Salafi. Tapi yang jadi masalah, umat menyangka Salafi itu lebih Islami. Padahal menurut saya daya rusaknya lebih besar. Dan saya bisa membuktikan kesalahan mereka dalam berfikir. Dan yang menarik lagi, Salafi itu punya program. Pokoknya asal jangan PKS. Wah. Oh, ya bahaya memang. Tapi kan mereka itu yang udah taubat. Coba lihat, maaf. Dalam prinsip ke-10 Kiai Hasan mengatakan tauhid itu ma'rifatullah, tanzihullah, yang saya tauhidullah. Jangan sibuk dengan asma wa sifat. Sekarang mereka sedang sibuk asma wa sifat antara Gus Romli dengan Firanda. Padahal kalau kita nggak usah ribut. Kenapa? Emang menghasilkan amal, kita tahu di mana Allah? Tidak. Sudah nggak usah. Gitu. Prinsip ke-9 nasihati. Kalau diskusi yang melahirkan amal. Emang tambah iman kalau kita tahu makrifat gimana Allah di atas apa di bawah. Nah, yang menambah iman itu ma'rifatullah, tauhidullah, tanzihullah. Selesai. Asma wa sifat itu kan khilafiyah fikih, khilafiyah dalam furu akidah. Maka saya bilang, Kiai Hasan nih, Masya Allah gitu dalam. Jadi sampai ada yang mengatakan tantangan kita justru ada yang golongan yang ke kanan-kananan ini mungkin Ustaz ya. Ya, jadi yang namanya tasyadud kanan itu berbahaya. Kenapa? Tersesat di jalan lurus itu sulit diingatkan. Sulit diingatkan. Mengerikan sebetulnya. Saya dalam laptop saya kumpulkan. Saya kumpulkan. Kenapa? Jangan sampai sunnah salah arah. Tadi tidak pakai fikih muwazanah pertanyaannya. Mana yang lebih sunnah dalam kondisi sekarang? Berpolitik atau pakai celana cengkrang? Ukurannya, kata Imam Syafi'i, kemana panah diarahkan, kalau panah musuh diarahkan kepada Anda, yakin Anda benar. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Oh, kalau begitu, makanya sekarang panah musuh diarahkan kemana? Kepada yang mengambil jalur sunnah politik atau kepada jalur sunnah celana cengkrang? Silakan antum lihat sendiri. Gitu. Maka saya kalau disuruh TOP, saya tuliskan amal-amal sunnah. Peserta biasanya puasa, salah saya bilang, ganti berpolitik. Ayo kita mulai dulu. Kenapa? Karena sekarang itu politik itu menjadi bukan sunnah lagi, wajib. Orang alaikum sunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin urusannya dengan ibadah apa dengan politik? Politik. Berarti sunnahnya di situ sunnah politik dong. Insya Allah kita tidak salah arah. Apalagi arah baru.
Luar biasa, luar biasa. Fikih waqi'i, kita kemampuan kita menguraikan masalah gitu ya. Kemudian fikih muwazanat mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah gitu Ustaz. Dan itu dimulai Luar dari biasa. fikih waqi. Saya akhir-akhir ini berbicara fikih waqi. Kenapa? Saya bilang subhanallah, kalau nggak pakai fikih waqi bahaya. Seperti tadi, fatwa Saudi diturunkan ke Indonesia. Padahalnya waqinya Saudi itu larangan demo. Di Indonesia perintah demo. Berarti di Saudi demo haram, di Indonesia demo sunnah. Karena disuruh gitu. Maka jangan takaluf. Takaluf itu nggak pakai aturan. Jadi nggak benar fatwanya kemana-mana. Ayo, shalom. Saya sering dinasehati, bahkan Kang Aher menasehati saya. Antum tuh jangan terlalu keras lah salafi dengan salafi. Ustadz saya bilang kalau saya nggak keras, ikhwahnya nggak paham-paham. Sekalian keras aja gitu. Tapi kalau di luar antum lembut-lembut aja lah, jangan kayak saya. Nah, bahkan Ustadz Samsud Rahman mengatakan, Ustadz katanya, antum itu lisannya lebih tajam dari pedang siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saya bilang, enggak Ustadz, enggak. Coba antum tanya. Iya Ustadz saya bilang. Maaf, ikhwafillah. Kenapa? Dalam berdiskusi boleh sekeras mungkin. Tapi dalam bermuamalat saya kira lebih halus lah. Karena Imam Abu Hanifah pernah, jadi murid-muridnya ribut. Adu argumen. Kata yang lain, Imam Abu Hanifah, kenapa nggak dilarang? Nggak apa-apa. Dengan begini dia paham. Katanya. Jadi kalau dalam tatanan diskusi silakan kita berargumen. Tapi kalau udah subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, ikhwah lagi. Wallahualam Ustaz. Baik Ustaz, ini pas banget Ustaz, salah satu sunnah terbesar berpolitik. Ini pas pertanyaannya, bagaimana menyikapi pendapat ulama yang membenarkan pembukaan hubungan diplomasi antar negara Arab dengan Israel? Apakah landasan mereka ini khilafiyah atau bagaimana? Begini, Bapak yang saya hormati, saya mengkritik Abdurrahman As-Sudais dalam konteks fikih waqi. Abdurrahman Sudais mengatakan, saya lihat di khutbahnya, mengatakan bahwa Rasulullah punya hubungan baik dengan Yahudi. Itu dia tidak fikih waqi. Kenapa? Dalam surat Al-Mujadilah atau dalam surat Al-Mumtahanah disebutkan mereka yang tidak memerangi boleh kita berlaku baik dengan mereka. Sedangkan di ayat ke-9 mereka yang memerangi tidak boleh berlaku baik dengan mereka. Berarti Sudais dalam hari ini tidak paham fikih waqi. Waqinya Rasulullah dengan kita berbeda. Waqinya Rasulullah, Yahudinya tidak memerangi, maka normalisasi hubungan. Waqinya sekarang Yahudi yang menghantam Palestina, masa normalisasi hubungan? Berarti kan sudah tidak paham fikih waqi. Atau satu lagi bukan tidak paham fikih waqi, dia paham, dia ngerti, tapi masalahnya rajanya sudah melinting kumisnya gitu. Nah, mau ditangkap enggak? Ya udah. Maka subhanallah. Dan Sudais itu berkali-kali dinasehati oleh Syekh Surem. Jangan terlalu begitulah. Mungkin bahasa kita cari makan yang kayak begitulah. Gitu. Itu bahasa kasar. Tapi Twitternya dari Syekh Surem seperti itu. Ketika Sudais menyetujui pembantaian para penghafal Quran di Medan Romah Al-Adawiyah. Dia nge-tweet dibalas oleh Syekh Surem. Bahasa kita, bahasa kasarnya, cari makan yang kayak begitu banget kayak gitu. Wallahualam bishawab. Dan saya sudah berapa kali sakit hati dengan yang namanya Sudais itu. Dan ketika datang ke Libya, saya nggak mau dipoto sama dia. Ngapain foto sama orang kayak begitu? Nah, yang jelas ini ternyata masih, iya Ustaz. Silakan. Foto Ustaz. Lanjutkan pertanyaan Ustaz. Ya clear. Oke, ini ternyata masih ada ya pertanyaan seperti ini. Apakah memang benar NU masih menganggap PKS ini Wahabi? Begini. Betul begitu Ustaz? Sebetulnya NU tidak. Yang menganggap Wahabi itu PKS. Karena dia akan kehilangan suara kalau tahu kita tidak Wahabi. Berkali-kali kita tahlilan. Berkali-kali kita mentahlilkan tokoh NU. Tuduhnya itu dan ini nggak masalah. Kenapa? Karena yang mengatakan kita Wahabi itu PKB. Kalau PKB wajar membilang kita Wahabi. Kenapa? Dia punya kepentingan pemilih. Kalau pemilih NU pindah ke PKS, ini bahaya bagi PKB. Maka nuduh Wahabi. Tapi kita mereka salah bukti. Buktinya Wahabi nuduh kami NU. Terus gimana? Kalau kita dituduh Wahabi sebagai NU juga gara-gara tahlilan. Itu. Jadi kalau mau berargumen bagaimana tahlilan boleh atau tidak, saya kira nggak bisa kalah itu. Dan saya punya dalil yang sangat kuat tentang masalah tahlilan.
Mereka mengatakan dari kitab Weda, ya, carinya jangan kitab Weda dong, carinya di kitab Ibnu Hambal. Ayo, kita terima kasih sama sekali kita bukan Wahabi. Memang maaf dalam bab akidah kita mengambil manhaj salaf, yaitu manhaj Ahmad bin Hambal. Akan tetapi kita tidak pernah mengatakan Asy'ari sesat. Itu bedanya kita dengan Wahabi. Ya kan? Kita tidak menganggap mereka sesat. Itu masalah khilafiyah. Dalam masalah cabang akidah, kita ngambil manhajnya salaf supaya nggak sibuk dengan masalah itu, supaya kita sibuk dengan 3. Ma'rifatullah, tauhidullah, tanzihullah. Sudah itu saja akidah. Dan kalau orang tahu ma'rifatullah, yang nggak terlalu penting sifatullah gitu kan. Nah, gitu saja. Baik. Visi calon memang salah tuduhan. Dan alhamdulillah komunikasi politik dari bidang pembinaan umat Dr. Ali Ahmadi ini luar biasa ya, dengan acara tahlil maulid dan seterusnya. Ya, karena beliau juga NU itu. Oh, karena NU ya. Santrinya Mbah Mun ya, almarhum. Baik, visi-misi calon visi-misi calon pilkada tidak boleh pakai musola, bagaimana Ustadz hukumnya itu? Ya, sebetulnya memang ada orang takut yang muslim itu sadar politik gitu. Kalau begitu misi-misinya ya nggak usah disampaikan calon, disampaikan ustadz-ustadznya. Ya, karena kan kita harus mengisi kajian keagamaan gitu Ustadz ya. Saya kadang-kadang pintar-pintar kita mengatur khutbah, teknis ya. Iya, dalam khutbah saya bilang apa tugas kalian? Tugas kita seperti tugas Rasul kemarin bilang. Bu'istum muyasirin, yang diutus bukan Rasul tapi antum, berarti tugas Rasul kemarin atau tugas kita sekarang. Apa tugas Rasul? Memenangkan agama ini, berarti kalian wajib memenangkan agama ini. Fikih wakilnya dulu pakai jihad, sekarang pakai politik kan gitu. Masya Allah, dahsyat ini, ekspansif terus. Ya gimana, mimbar apapun yang kita miliki ya barang kita harus masuk gitu kan. Iya. Apapun gitu. Nah, baik, saya ingin kombinasi yang interaktif. Silakan penanya. Apakah ada yang mau langsung berinteraksi dengan Ustadz? Kami persilahkan. Langsung buka mic-nya. Silakan. Ya, sambil menunggu yang interaktif, Ustadz, ini ada juga dari Sirah. Penduduk dari hadis tentang pendudukan Najd merupakan tanda-tanda Wahabi sekarang, begitu Ustadz? Secara harfiah, saya katakan ya, kalau kita lihat secara teks harfiahnya, secara tersurat, memang tidak bisa dipungkiri yang dimaksud itu Wahabi sebetulnya. Dan itu dibahas oleh orang-orang NU. Namun kita tidak mempertajam masalah itu. Masalahnya adalah kita tidak ingin agenda umat itu terganggu karena perselisihan. Makanya Kiai Hasan merangkul semuanya. Tidak mengatakan, wah ini berarti Wahabi. Hadisnya sahih. Namanya fikih nusus. Tapi fikih tanzilnya mungkin yang dipermasalahkan. Apakah yang dimaksud Wahabi? Wallahu alam. Yang jelas fitnah itu muncul dari situ gitu. Oh, berawal dari situ ya. Ya memang ya, tapi sebisa mungkin kita bijak saja dengan mereka karena saya kira tidak bisa dengan hal-hal yang terlalu ekstrim dalam hal ini. Tapi kalau memang dalam beberapa bukti memang saya mengkhawatirkan mereka itu termasuk yang menjatuhkan khilafah Utsmaniyah. Iya. Ya, saya nggak sengaja ya ketika di Libya itu dikasih materi sejarah berdirinya kerajaan Ali Saud. Pas saya baca, saya bilang ini tahunnya berarti mereka bergerak 100 tahun sebelum kejatuhan Utsmaniyah. Dan mereka yang tidak taat kepada khilafah Utsmaniyah. Jadi kalau mereka melakukan taat pemimpin, yang tidak taat pertama itu tidak taat pemimpin siapa? Mereka. Kenapa? Dengan tidak mendirikan Ali Saud dan menjatuhkan khilafah Utsmaniyah. Itu sudah tidak taat pemimpin. Jadi kalau mereka dagangan ulil amri, mereka duluan yang tidak taat ulil amri. Tapi yang menarik lagi ulil amrinya juga agak rancu. Contoh ulil amri agak rancu. Pemerintah menunjuk MUI sebagai yang mengeluarkan fatwa dalam masalah fatwa-fatwa ekonomi muamalat.
Ketika MUI menentukan muamalat dan fatwa ditunjuk pemerintah, mereka tidak mau taat kepada MUI, tapi taat total kepada hasil pemilu. Mungkin jadi bingung orang. Makanya Kiai Hasan mengatakan kalau berdalil jangan ta'assub lah. Jangan ta'assub dengan takalluf. Ta'assub itu nggak pakai aturan. Ya, artinya kontradiktif terus. Akhirnya Jaka Sembung bawa golok terus gitu. Nah. Taib. Ini ada 2 penanya lagi dari chat. Kalau tadi nyerempet Wahabi, sekarang apa ada juga tuduhan Ustadz Hizb dengan sunnah gitu? Nah, sebegitu parsial kah? Begini. Kalau mereka mengatakan Ustadz Sunnah ingin menerapkan ajaran Islam seperti 14 abad yang lalu dan itu salah. Kenapa? Sunnah itu tidak bisa diterapkan harfiah seperti 14 abad yang lalu. Maka kata Ibnu Taimiyah, ini menarik kata Ibnu Taimiyah, yang namanya sunnah itu kendaraan yang ada di daerahnya. Jadi kalau kita, kata Ibnu Taimiyah, haji dari Tangerang ke mana? Mekah, itu sunnah. Karena Rasulullah haji dari mana Rasulullah haji? Dari kotanya. Berarti kita haji dari kotanya sunnah. Maka memahami sunnahnya bukan copy paste gitu. Tanpa melihat perubahan zaman. Sunnah pakai pesawat. Kenapa? Kendaraan yang ada di zamannya. Ibnu Taimiyah mengatakan begitu. Jadi ini masalahnya, ini Ustaz Sunnah, Ustaz Hizb. Bukan, itu Ustaz Sunnah salah arah. Kalau mau kita serius, kita yang lebih sunnah. Bahkan saya membuat apa itu salafi. Setelah dipelajari, ternyata yang lebih berhak menyandang kalimat salafi itu kita. Gitu. Saya pernah menyampaikan ikhwah di Limo, di Depok Limo itu. Tentang kajian tentang salafi. Saya sampaikan. Akhirnya saya tanya, yang lebih salafi siapa? Kayaknya kita Ustadz. Emang iya, saya bilang kita yang lebih salafi. Tapi salafi yang benar. Masa saya kira salafi tanda kutip gitu. Iya. Nah. Kalau Neo Khawarij itu sendiri, Ustadz, apakah betul itu salafi? Gini, Rasulullah pernah mewanti-wanti dengan Khawarij ini. Ketika Rasulullah membagikan harta rampasan Hunain, ada orang nanya, wahai Rasul Muhammad, adil dong. Kata Rasulullah, kalau saya tadi adil, siapa yang adil? Umar mengatakan, Rasulullah biarkan saya penggal lehernya. Kata Rasul, jangan. Nanti ada orang yang kayak begini. Bagaimana sifatnya? Baca Quran tapi tidak sampai ke dalam. Yala yatazawadu nak tarokihim. Tarokihim itu tulang yang di dada ini. Tulang antara leher dengan bawah itu ada tulang. Tarokihim. Jadi nggak sampai dalam. Apa kata Rasulullah? Mereka keluar dari Islam seperti mereka anak panah keluar dari busurnya. Nah, itu disebut Khawarij. Namun Salafi mengatakan Khawarij itu yang melawan pemerintah. Maka tahriful makna. Tadi kan tahriful makna. Loh kok gimana? Karena kharaja yakhruju itu Khawarij. Siapa yang tidak setuju, siapa yang oposisi namanya Khawarij. Berarti Khawarij adalah sesuai hadis. Nah ini kan salah memaknai hadis. Jadi apakah neo Khawarij? Kalau lihat caranya. Jadi baca Quran hanya sampai, tidak sampai ke bawah. Hanya sampai sini saja, nggak sampai ke bawah. Memang nggak jauh-jauh gitu. Kemudian hadis lain mengatakan sufahaul ahlam. Apa itu? Otaknya terlalu kecil. Ya takallamuna bi kalam khairil bariyah. Apa? Wa yakhrujuna yamrukuna minadin kama yamruku sahmu minan. Kalau lihat dari situ memang ada sifat kemiripan dengan Khawarij yang disifatkan dalam hadis tadi. Tapi kita tidak bisa menghukumnya seperti itu. Mungkin mirip, tapi bukan yang dimaksud. Tapi miripnya ada. Dalam sifat karakter berfikirnya, dalam sikap mensikapi sesama umat Islamnya kan begitu. Yang menjadi aneh adalah kajian sunnah tapi jadi menyerang sesama muslim. Kalau kajian Quran menyerang yang kafir. Jadi masa sih Quran dengan sunnah beda? Kan gak mungkin. Ya kan? Nah, orang Quran cuma 3, mukmin, munafik, dan kafir. Saya kira, wallahualam. Baik. Saya beri kesempatan kepada Pak Rosyid dari Bali. Apakah mau bertanya secara interaktif? Silakan. Pak Rosyid. Dari Serang nih. Oh, Masya Allah. Ustaz Darman.
Jazakallah khair, Ustaz Taufik. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Luar biasa. Cuman ini ada problem Ustaz di lapangan ya. Kalau kita ini disorot oleh Nahdliyin, kita ini mirip Salafi. Dan kalau saya boleh sedikit cerita ya, memang awal-awal fikih kita itu dekat dengan Salafi dulu, cara sholat ya, termasuk urusan isbal gitu ya. Betul. Nah, sehingga ada stigma di lapangan itu, beberapa ikhwah ya, beberapa kader kita ini tampilannya itu mirip-mirip mereka gitu. Sehingga oleh yang lain di stigma, ini Wahabi, ya ini di Salafi gitu. Jadi sebagian Nahdliyin itu keras sama kita karena ada fenomena seperti itu di lapangan. Nah mungkin fikir wakilnya dan muwazanatnya dipertajam gitu Ustaz ya. Betul. Misalnya pakai batik aja, Ana punya cerita dulu. Ana punya saudara ipar di Cilacap. Saya pakai baju batik itu kok pakai batik gitulah kira-kira. Terus pakai jas kok pakai jas begitu. Akhirnya saya guyonin baju batik yang saya pakai ini nggak ada masalah. Karena ada gambarnya burung Ustaz waktu itu. Tapi kan nggak burung beneran gitu. Nah artinya ada di lapangan itu kemiripan-kemiripan sehingga stigma itu kadang-kadang mengarah ke kita juga gitu. Betul. Nah, saya kira ini penting dipahami oleh kader gitu. Betul. Jangan hanya karena tampilan gitu. Karena Allah kan nggak ngelihat tampilan juga kan. Betul. Kan lebih substansi di situ. Melihat amal kan. Saya kira itu saja, ini tolong disampaikan juga ini ke kader-kader untuk tahu fikul waqi itu di daerah-daerah misalnya ya sedang tumbuh subur mereka. Barangkali amalia fikih kita itu juga perlu mempertimbangkan gitu. Contoh misalnya cara sedekap gitu ya. Ini kan ada kader-kader kita ini yang kurang lihat situasi gitu. Bukan cara sedekap maksud saya, iktidal ya dengan sedekap itu. Padahal satu masjid nggak ada sedekap. Ini kan jadi fenomena gitu. Betul. Lalu sebagian besar yang iktidal sedekap itu mereka gitu. Akhirnya kita, itu berarti sama dengan mereka gitu. Saya kira itu saat ini ada problem lapangan seperti itu ini. Cerahan dari antum nih. Saya kira itu dalam fikih dakwah seperti itu memang jangan sampai. Makanya gini, yang menarik kata-kata sedikit masalah tadi, masalah pakaian. Kan kata Ibnu Taimiyah ya daerah masing-masing lah. Gitu. Betul kata Ustaz. Kalau satu masjid nggak ada yang sidakap setelah ruku ya jangan. Gitu. Bikin bingung orang gitu. Ikut saja. Kalau satu masjid kunut angkat tangan, jangan diam gitu. Yang menarik lagi tadi dalam hal ini, yang namanya rokok kan tidak sampai haram. Menurut beberapa pendapat. Kita mengharamkan karena keputusan Qiyadah. Yang lain mengatakan boleh. Berarti kita dalam prinsip yang ke-8 tidak boleh marah gara-gara beda pendapat. Kita kadang-kadang kesel lihat kiai ngerokok. Padahal kiai juga punya dalil yang tidak bisa kita bantah. Ketika kita kesel sama mereka, ya sudah kita Wahabi selesai. Padahal yang berkepentingan bukan yang berkepentingan PKB saja. Kita kan ingin juga mereka menyadari perjuangan kita. Ya kalau dengan PKB kan paling berapa sih yang setia, yang nggak setia kan banyak juga. Jangan-jangan jangan hal ini fikih dakwah tidak sesuai. Contoh masalah jenggot. Muhammad Hasan Waladado itu mengatakan, ikhwah kita dari Mauritania, yang namanya jenggot itu disuruh dibiarkan. Yang nyawa dibiarkan itu bisa 1 senti dibiarkan, 2 senti dibiarkan, 3 senti dibiarkan, 5 senti dibiarkan. Kalau seandainya daerahnya tidak menerima kita panjang jenggotnya, udah 1 senti saja. Kita tidak melanggar perintah, tapi juga tidak berbuat yang kontradiktif atau kontraproduktif dengan yang lain. 1 senti saja sudah selesai. Dan itu tidak melanggar dan tidak hak. Oke. Seperti makanlah 1 sendok makan, 2 sendok makan, 3 sendok makan. Gugur kewajiban kan? Makanlah 1 sendok udah makan. Kalau begitu biarkan jenggot ya 1 senti juga udah dibiarin ya udah selesai.
Yang jadi masalah itu kalau dihabisi. Gitu kan. Ini fikih waqi dan fikih dakwah. Fikih dakwah sangat erat dengan fikih waqi. Harus kita pahami juga. Saya pernah, mohon maaf. Saya menjelaskan masalah tahlilan dengan orang NU. Nggak percaya. Kenapa? Jenggot ente ini yang bikin kita ragu. Padahal pembahasannya tahlilan boleh. Ya saya bilang nih. Memang betul kata Ustadz tadi. Udah ngelihat aja udah gimana sih. Ya mudah-mudahan lebih bijak. Ini namanya fikih dakwah. Yang dilandasi oleh fikih waqi, fikih maqasid, fikih muwazanah, fikih aulawiyat, fikih ma'alat, dan yang lainnya. Insyaallah. Itu saja. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Baik, berikutnya dari Bengkulu, Pak Iip Arifin, kami persilahkan. Pak Rosyid Bali, interaktif langsung dengan Ustaz. Oh, Pak Rosyid dulu dari Bali. Kami persilahkan. Jika loading, silakan. Assalamualaikum. Pak Rosyid dari Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih Ustaz bisa bergabung untuk ngaji bersama Ustaz. Yang kedua, saya berharap dan berdoa entah kapan waktunya kalau bisa segera Ustaz bisa ke Bali ya. Karena kami rasakan di Bali yang pertama setelah adanya tsunami besar-besaran itu, yang kedua kita butuh pencerahan tentang fikih dakwah dan waqi yang sebagaimana Ustaz sampaikan tadi. Karena kalau di sini saat menjelang pemilu itu serangan kita itu ya di situ tadi. Meskipun kita itu aslinya yang orang NU, yang ngerti tahlilan, yasinan, itu kalau sudah menjelang pemilu itu gencar sekali mereka menyerang kita. Nah, dalam hal ini mungkin dari Ustadz yang sudah berpengalaman bisa memberikan tip-tip bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya NU itu tanpa ada curiga yang sampai selama ini, Ustaz. Insya Allah itu aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ikhwafillah, mungkin saya lihat di prinsip ke-8 itu kan, kalau selama tidak terjadi ijma, terjadi beda pendapat, ya kita kadang-kadang ya tidak usah bersikap benci terhadap keperbedaan. Contoh masalah rokok katakanlah. Sebetulnya NU itu akan luluh kalau kitanya tidak keras juga terhadap mereka dalam masalah rokok. Ada anggota dewan kita di Jakarta, Ustadz, saya bisa ngobrol dengan PKB gara-gara saya bawa gas itu ya gas dengan rokok yang nggak saya buka. Dia nggak tahu bahwa rokok itu nggak dibuka, dipegang. Semua saya ngobrol santai katanya. Kenapa? Stigmanya udah hilang gitu. Bahkan ada anggota saya di sini di Bogor mengatakan, Ustadz, saya tuh kalau dia nih saya bawa Ustadz, nih rokok ini saya bawa diginiskan saja Ustadz, udah cair dengan mereka itu katanya. Berarti kita punya seni di antaranya nomor 8 masalah khilafiyah fikih, jangan membuat kebencian terhadap ulama. Jangan. Jadi makanya katakanlah dalam masalah bid'ah, ada bid'ah idhofiyah, ada bid'ah khilafiyah. Kita juga jangan antipati, jangan begitu. Jangan sampai katakanlah, saya pernah di Bogor ada ikhwah meninggal, istrinya minta tahlilan, saya pimpin tahlilan, ikhwah yang lain di luar nggak mau masuk. Saya jadi bingung, saya yang mimpin tahlilan, mereka nggak mau masuk. Terus kalau yang lain mimpin tahlilan, mereka di mana? Saya bilang subhanallah, ya gimana nggak di stigma Wahabi gitu kan? Nah, memang kita sendiri yang kadang-kadang maka mencairlah dengan mereka dalam konteks tadi ta'lifan lil qulub. Tarkul mustahab mustahabun ta'lifan lil qulub. Meninggalkan mustahab itu lebih baik dari untuk menyatukan hati. Apalagi yang masih khilafiyah gitu. Jadi sini ta'liful qulub, menyatukan hati ini memang kita selama ini juga udah benci juga sih lihat. Sama saya juga kalau lihat rokok benci gitu. Tapi pikir-pikir prinsip ke-8 nggak begitu juga. Ya udahlah, nggak usah terlalu benci lah. Bukan membuka komunikasi, membawa saluran. Apalagi ketika Ustaz Hilmi meninggal tahlilan, ya kita sendiri ya menghargailah. Gitu. Walaupun tidak melakukan, kan boleh menghargai hati. Jadi katanya fikih muwazanah. Makanya kata ini mangkul dinukilkan dari Ibnu Taimiyah. Al-ijtima'u alal mafdul khairun minat tafarruq ala fadil.
bersatu dalam pendapat yang lemah lebih baik daripada bersikeras pendapat keras tapi pendapat yang dianggap kuat tapi umat tidak bersatu. Kan indah sekali. Ya. Saya kadang-kadang yang bingung gitu, Kiai Hasan ini kok nyambung semua gitu, perkalaan ulama tuh nyambung dengan usul 20. Maka kadang-kadang kalau saya pengajian gampang, ada pertanyaan, saya pikir dulu ini prinsip keberapa nih? Oh ini prinsip kesehat, saya jawab. Oh ini saya jawab pakai prinsip. Apalagi kalau ikhwah, Ustadz kenapa begini? Baca nomor 5 selesai. Jadi ada yang bertanya, Ustadz kalau masalah khilafiyah itu kita harus toleransi. Kenapa partai melarang kami mengerokok? Baca nomor 5. Karena kalau sudah diputuskan oleh Qiyadah nggak usah beda pendapat. Qiyadah mengatakan rokok haram titik, nggak usah beda pendapat, nomor 5 namanya. Samina wa ta'ala. Nah, itu babnya bab itu. Nah. Silakan. Baik. Silakan Pak Arifin dari Bengkulu, langsung buka mic-nya, interaksi dengan Ustadz. Fadol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih, Ustaz. Barakallahu fikum. Yang pertama, itu ini semuanya harapan, Ustaz. Kalau kita melihat bahwa kajian-kajian usul fikih yang Ustaz sampaikan terkait dengan bagaimana membangun konstruksi usul fikih ini menjadi hal yang mendasar untuk dibutuhkan oleh semua kader. Makanya sebenarnya kajian seperti ini mungkin spektrumnya lebih luas dan diadakan, apakah nanti mungkin di DPP atau misalnya oleh kader yang lain. Tapi tatkala Ustadz ada kajian-kajian yang sifatnya ini, saya pikir semua kader sangat berharap bisa ikut. Karena ini luar biasa untuk membangun satu pemahaman. Ini harapan yang pertama, Ustadz. Yang kedua, kami ingin kebetulan di Bengkulu di era pandemik ini ada satu tokoh yang mungkin semua kita tahu karena dulu pernah menjadi wagub. Kebetulan dia sudah masuk lagi ke kader inti, ke Madya. Kebetulan dengan anak kan. Cuman dia punya pandangan terkait dengan pandemik itu. Agak ekstrim, Ustaz. Artinya dia masih terpengaruh bahwa sesungguhnya pandemik ini bagian dari proses ada rekayasa. Ustaz, kita sudah ngasih pandangan, hey, antum harus memahami bahwa bagi kita yang sudah ada di dalam itu mudah, tinggal antum ikuti Qiyadah. Keputusan jelas fikih jamaah kita. Ya, tapi kemudian di luar tatkala ngisi ceramah segala macam di Facebook tuh masih seperti itu, menentang terkait dengan masker, kemudian sekolah ditutup, kemudian juga untuk ditutup karena pandemik harus nggak usah diikuti perintah-perintah itu gitu saja. Nah, menyikapi pandangan fikih yang dia hitam putih, Ustaz. Kalau tadi misalnya fikih waki atau muazanat yang saya sampaikan, kita udah nyampaikan juga tulisan panjang ke beliau. Nah, mungkin saran yang Ustaz menghadapi kader yang seperti itu kira-kira seperti apa? Yang terakhir, Ustaz, mungkin ini apakah kalau salafi ini dari sisi sudut pandang Ustadz memang dihadirkan apakah oleh orang yang anti Islam untuk memecah belah umat Islam sehingga ada misi besar sesungguhnya untuk memecah umat Islam agar tidak bersatu. Jazakallah Ustadz Afan. Nah, barakallahu fikum Ustadz. Masya Allah, borongan ini Ustadz. Yang pertama saya kira syarat, yang kedua memang kalau secara prinsip itu saya sering menjawab nomor 2, pertanyaan kedua itu dengan yang prinsip kelima itu sebetulnya. Jadi yang namanya kebijakan yang sudah ditentukan oleh seorang qiyadah al-imam wa ra'yul imam. Pertama, fi ma la nasofihi. Yang kedua, fi ma yahtamil wujuh iddah. Yang ketiga, fil maslahah mursalah. Itu harus diikuti gitu kan. Kan memang prinsipnya begitu. Namun permasalahannya bagaimana kiat menghadapi mereka yang seperti itu. Nah, memang dalam jamaah ini adanya al-ra'yu al-infiradi. Dia dalam jamaah tapi pendapatnya pribadi terus. Kan memang agak berat menghadapi al-ra'yu al-infiradi ini.
Yaitu apa tadi? Ya sebenarnya banyak ya yang sudah keluar itu Ra'yu infiradi pada akhirnya. Dia tidak merasa sikoh dengan jamaah qiyadahnya sehingga merasa pendapatnya yang lebih benar. Memang kalau sudah dijelaskan dengan fikih waqi masih nggak mau juga. Sudah dijelaskan dengan prinsip kelima masih nggak mau juga. Pertanyaannya memang orang seperti ini sebetulnya tidak ada di dalam. Gitu. Kalau sudah besar berbahaya. Gitu. Ya mungkin ini harus dikarantina. Saya kira jangan sampai menyebar ke yang lain. Jadi kalau istilah para penghobi koi itu dikarantina aja satu tempat udah sehat balikin lagi. Ya memang apalagi dia pernah jadi tokoh dan maaf di Mesir sendiri yang punya Roi infiradi itu pada akhirnya pada keluar sendiri. Nah, jadi memang tidak bisa jamaah dibangun dengan masalah pendapat-pendapat pribadi tadi. Kadang-kadang pendapat Anda mungkin benar tapi timingnya tidak tepat. Apalagi masalah COVID. Kalau dalam tinjauan usul dalam fikih masalah COVID, yang jelas bahaya itu nyata di hadapan mata. Bukan masalah konspirasinya. Yang jelas ada di hadapan mata. Kalau yang namanya ada di hadapan mata, maka kita memakai ad-darar yuzal. Segala kemungkinan bahaya dicegah. Maka harus memakai masker. Sebagaimana Rasulullah mengharamkan puasa Ramadan. Karena kalau puasa dikhawatirkan kalah dalam perang Fatu Mekah. Rasulullah aja mengharamkan puasa yang wajib jadi haram karena khawatir bahaya yaitu kekalahan dalam perang. Bukankah itu fikih waqi yang diajarkan Rasulullah? Kenapa kita tidak mau fikih waqi? Jadi kalau dikatakan mana yang sunnah? Ya kan yang sunnah yang pakai masker. Kenapa? Kan Rasulullah juga mencegah bahaya dengan melarang puasa Ramadan malah. Melarang puasa Ramadan. Itu ya. Itu nomor 2. Saya kira baik. Nomor 3 jadi lupa tadi. Nomor 3, ya bagaimana sikap beliau terhadap anggota yang tadi tidak sesuai dengan kebijakan jamaah itu, kebijakan organisasi. Yang ketiga itu Ustaz, apakah Ustaz memandang bahwa Salafi ini sungguhnya dihadirkan untuk memecah belah itu Ustaz apa? Begini, ini jawaban jujur ya. Kalau saya perhatikan dari cara berpikir yang acak-acakan, tradisi ulama yang dilanggar, akibat yang ditimbulkan, seakan-akan sebetulnya Rasulullah, tanabuat Rasulullah juga ada. Tadi yang disebutkan tahriful ghalin, ta'wilul jahilin, intihalul mubtilin. Sebetulnya memang merugikan. Tapi yang jadi masalah, kita tidak punya bukti bukan secara bukti ilmiah dalam bab usul fikih ya. Secara bukti siapa yang membiayaikan nggak ketahuan. Itu memang terasa akan tetapi tidak bisa dibuktikan. Contoh yang paling parah mereka sebarkan adalah bertauhid tapi tidak ingin berkuasa. Padahal di zaman Rasulullah tauhid itu tuntutannya berkuasa. Makanya Rasulullah ketika ditanya siapa Abu Jahal, apa yang kau ajarkan? Kalau kamu mau Abu Jahal, kamu akan berkuasa. Arab dan Arab kamu kuasai. Apa? La ilaha illallah. Kalau gitu saya nggak mau. Berarti ada korelasi kuat antara tauhid dengan kekuasaan. Yang diajarkan Salafi adalah tauhid. Silahkan tauhid tapi jangan berpikir berkuasa. Berarti kan sudah jauh dari arahannya gitu. Memang saya sedikit buka rahasia lah kalau gitu. Sebetulnya saya hanya memformulasikan ulang apa yang Dr. Kordowi sampaikan. Kalau saya sampaikan depan masyarakat, menurut Kordowi sudah ditolak duluan. Tapi kalau saya sampaikan menurut usul fikih, siapa yang menolak? Orang usul fikih bukan Kordowi. Sebetulnya yang disampaikan itu sudah disampaikan oleh Dr. Kordowi secara jelas dengan contoh-contohnya. Cuman saya menambah contoh yang lain yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu ikhwafillah dalam hal ini memang kita merasakan bahayanya, terutama mereka benci dengan Yusuf Qaradawi, padahal Israel pun benci dengan Dr. Qaradawi. Berarti sama. Tapi sekali lagi secara interaksi kita tidak bisa seperti itu, cuman secara kehati-hatian mungkin iya. Secara kehati-hatian. Jadi mari kita bangun. Maka saya sering mengatakan kepada ikhwah, saya bilang, kalau kita mau
berdebat dengan siapapun dengan pemahaman yang kita miliki, seharusnya kita tidak pernah mundur dari gelanggang perdebatan. Karena mafahim yang kita bangun itu betul-betul dibangun konstruksi keilmuan yang sangat kokoh. Mau dibantah apapun, ayo. Tapi permasalahannya kadang-kadang apa? Kita terjebak dengan cara fakir harfiah tadi. Ini sunnah, ini seharusnya sunnah yang jangan salah arah gitu. Mana yang lebih sunnah? Dalam konteks sekarang, dalam konteks PKI yang ingin menguasai Indonesia, berpolitik atau cengkerang, kan jelas gitu. Nah, Allah SWT. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Silakan Ustaz, closing statement. Mangga Ustaz. Ikhwafillah, paling tidak saya secara keilmuan, saya kan orang akademis, orang dosen. Saya mengajarkan kepada mahasiswa tazkiyah di Bogor tentang cara berpikir usul fikih, maqasid dan kaidah fikih. Yang mana dengan itu saya merubah sama sekali ajaran Dr. Irwandi dalam masalah muamalat. Dan banyak mereka mengatakan, ya Ustadz, kenapa saya ketemu sekarang? Kenapa? Saya sudah mengharamkan bank syariah dan saya sudah keluar dari BSM. Ya Ustaz, ternyata secara pengalaman ketika disampaikan dengan baik, mereka yang berlawanan arah dengan kita sadar sendiri. Sadar sendiri. Sampai tazkiyah mengatakan seperti itu. Semester 1 semua haram. Semester kedua jadi pada boleh. Kenapa? Karena otaknya sudah dicuci sekalian. Yang namanya dosen kan enak-enak saja. Orang dia dosen kan nggak ngikut, nggak lulus kan gitu. Tapi subhanallah secara pengalaman yang disampaikan dalam usul fikih itu memang bisa merubah. Bisa merubah dan menyadarkan orang. Ya mudah-mudahan ini pun bisa kita pakai untuk berdakwah. Karena pada dasarnya fikih dakwah memakai ilmu-ilmu usul fikih. Dan satu lagi ilmu kaidah fikih. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Mudah-mudahan ini sebagai muqaddimah saja. Dan antum lebih jauh mempelajarinya sendiri-sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Dr. Kiai Haji Taufiq Ulaimi, pakar usul fikih organisasi kita, dan Bapak Ibu, jazakumullah khairan kasiron 400 partisipan yang masih bertahan dalam acara kita kali ini. Luar biasa. Kesimpulannya ada tadi pernyataan terakhir dari Ustadz Taufiq Ulaimi bahwa konstruksi gerakan organisasi kita dibangun atas dasar mafahim, keilmuan yang begitu mendalam. Oleh karena itu, mendekatlah kita bersama para ulama, insya Allah jalan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Luar biasa, 2 jam kita sudah berkumpul bersama Dr. Taufiq Ulaimi, dan kita akhiri saja acara kita dengan sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.